Komponen kimiawi sel. Pada topik bahasan ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah menjelaskan karakteristik komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses pembentukan komponen kimiawi sel. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan komponen kimiawi sel dalam menyusun struktur tubuh makhluk hidup. Kita ingat bahwa struktur organisasi kehidupan yang kita pelajari di kelas 10 semester 2 tentang ekosistem, di sana dijelaskan bahwa struktur organisasi kehidupan diawali dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu yang sama, kumpulan individu yang sama berkumpul membentuk populasi. Gabungan dari berbagai macam populasi membentuk komunitas. Komunitas bersama dengan lingkungan abiotiknya akan menyusun ekosistem. Gabungan dari berbagai macam ekosistem akan membentuk bioma, dan gabungan dari bioma akan membentuk biosfer. Ini merupakan struktur organisasi kehidupan yang bersifat makrokosmos. Jika diawali dari molekul bergabung membentuk sel, kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi sama akan menyusun jaringan. Gabungan dari berbagai macam jaringan yang mempunyai fungsi yang khusus akan menyusun organ. Gabungan dari berbagai macam organ membentuk sistem yang lebih besar akan membentuk sistem organ. Gabungan dari berbagai macam sistem organ, misalnya sistem organ pencernaan makanan, sistem organ transportasi, sirkulasi, reproduksi, ekskresi, akan membentuk individu. Mulai dari molekul sampai dengan individu, ini dikatakan sebagai struktur organisasi kehidupan yang bersifat mikrokosmos. Baik, individu dibangun oleh sel. Mari kita perdalam komponen kimiawi penyusun sel. Komponen utama penyusun sel dalam makhluk hidup adalah yang pertama air, kemudian polisakarida, asam nukleat, protein, dan lipid atau lemak. Makromolekul disusun melalui penggabungan monomer-monomer melalui proses yang sederhana. Contohnya ini adalah polimer. Kalau yang satu ini disebut monomer. Gabungan dari berbagai macam monomer ini akan membentuk polimer. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 monomer membentuk polimer. Ini merupakan gugus gula, glukosa, membentuk polisakarida. Untuk polisakarida. Contohnya ini adalah selulosa, gabungan dari berbagai macam glukosa. Ini ikatannya membentuk makromolekul. Begitu juga dengan protein ini terbentuk karena rangkaian dari asam-asam amino. Ini adalah asam amino. Ada 1, 2, 3, dan 4 asam amino. Dia berikatan melalui reaksi yang sederhana membentuk protein. Yang berikutnya adalah asam nukleat. Ini adalah asam nukleat yang disusun oleh nukleotida. Ini adalah satu nukleotida. Satu nukleotida tersusun oleh gugus fosfat, gugus gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Untuk macam basa nitrogennya ini nanti akan dijelaskan di kelas 12. Basa nitrogen purin ada 2, adenin dan guanin, dan basa nitrogen pirimidin ada 3 macam, sitosin, timin, dan urasil. Asam nukleat
ini disusun oleh banyak rantai nukleotida. Kalau dilihat dari asam nukleat di sini, ini tersusun oleh 1, 2, 3, dan 4 nukleotida. Pengikatan ini melalui proses polimerisasi. Berikutnya adalah air. Air merupakan interaksi antara oksigen, yang merah ini atom oksigen dengan hidrogen. Dia akan membentuk ikatan hidrogen yang lemah, sehingga rangkaian yang panjang itu akan membentuk badan air. Polimer dan makromolekul. Makromolekul atau disebut dengan molekul besar, ada 3 tipe makromolekul dalam makhluk hidup, yaitu polisakarida, contohnya karbohidrat, polipeptida, contohnya protein, dan polinukleotida, contohnya adalah asam nukleat. Poli artinya banyak, dan mers itu artinya berulang atau pengulangan. Jadi polimer merupakan pengulangan pengikatan monomer-monomer secara berulang membentuk makromolekul yang besar, disebut polimerisasi. Adalah gambar sel tumbuhan yang dibangun oleh karbohidrat, protein, asam nukleat, lemak atau lipid, dan air. Ini adalah gambar sel tumbuhan. Sekarang mari kita lihat sel yang merupakan komponen atau struktur kecil penyusun makhluk hidup. Tidak lain, mereka semua dibangun atas molekul-molekul zat kimia yang dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh kita atau di dalam organisme. Komponen-komponen itu dinamakan benda mati atau materi yang kemudian menyusun dan bergabung satu sama lain melalui peristiwa polimerisasi yang kemudian menjadi sesuatu yang hidup. Artinya, komponen terkecilnya, sel, tersusun atas materi-materi tak hidup, yang kemudian materi tak hidup itu berasal dari sari pati tanah. Maka benar adanya bahwa manusia itu sejatinya berasal dari tanah, yang merupakan penyusun jasad kita, yaitu bagian dari jasad yang nantinya akan kembali lagi ke tanah. Dan komponen yang kedua adalah ruh yang berasal dari langit. Maka tubuh kita sejatinya tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen makromolekul yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit atau dari Tuhan kita, dari Allah. Jasad tidak abadi, sementara ruh yang abadi. Maka proses belajar merupakan proses mendidik, yang dididik bukanlah jasadnya, tetapi ruhnya. Karena ruh inilah nanti yang akan abadi dan kemudian kembali kepada pemiliknya. Supaya selamat kembali kepada pemiliknya dan layak mendapatkan tempat yang baik, yaitu surga, maka ini perlu pendidikan. Bagaimana cara mendidiknya? Ya, mulai dari dalam rahim ibu sampai dibuan, sampai masuk ke liang lahat. Salah satu proses pendidikan adalah tatap muka yang meskipun tidak bisa dilakukan secara langsung lewat daring, anak-anak perlu membangun kesadarannya bahwa kita ini sedang dalam rangka mendidik jiwa, mendidik ruh supaya layak masuk surga.
Baik, kita akan lanjutkan lebih dalam membahas tentang air sebagai komponen utama penyusun sel. Air itu bisa dalam bentuk gas maupun uap air di tempat yang berbeda. Molekul air dibangun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen melalui ikatan kovalen. Molekul yang utama. Jadi air adalah suatu molekul. Jadi air merupakan makromolekul yang utama. Jadi air ini adalah suatu makromolekul yang monomernya berupa molekul H2O. Air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kenapa mereka membentuk ikatan satu sama lain? Mereka membentuk ikatan satu sama lain dikarenakan mereka sendiri memiliki konfigurasi elektron yang tidak stabil. Mari kita lihat. Kenapa tidak stabil? Karena mereka tidak memiliki cukup elektron untuk membuat lapisan yang stabil bagi dirinya. Jadi, mereka kemudian saling berikatan untuk menggunakan elektron bersama dari masing-masing. Oksigen memerlukan tambahan elektron dari hidrogen dan sebaliknya hidrogen pun juga memerlukan tambahan elektron dari oksigen. Suatu atom dikatakan stabil apabila proton yang di dalam inti dikelilingi oleh kulit elektron yang apabila dia memiliki jumlah elektron 2 pada kulit pertamanya, maka dia stabil. Contohnya adalah gas helium, ini stabil. Dan tidak akan pernah dia mau bergabung dengan unsur yang lain. Pada konfigurasi elektron di kulit pertamanya ini ada 2 elektron. Helium ini tidak akan bergabung dengan unsur yang lain. Begitu juga neon. Neon ini memiliki 10 elektron. Kulit elektron dikelilingi oleh konfigurasi elektron yang pertama, ini kulit yang pertama diisi oleh 2 elektron. Sedangkan yang kedua ini diisi oleh 8 elektron. Sebuah elektron itu terbagi atas 2 kulit, yaitu 2 kulit elektron, 2 elektron di kulit pertama dan 8 elektron di kulit kedua. Jadi kondisi seperti ini membuat neon stabil. Itu juga pada argon. Alasan yang mendasari sifat-sifat air adalah air terbentuk dari 1 molekul oksigen dan 2 molekul hidrogen. Mengapa? Karena untuk mencapai keadaan stabil. Masalahnya adalah pemakaian elektron bersama antara oksigen dan hidrogen. Elektron lebih lama beredar di wilayah oksigen, sehingga menyebabkan oksigen memiliki muatan sedikit negatif dan hidrogen memiliki muatan sedikit positif. Inilah yang dinamakan air memiliki sifat dipolar atau bipolar. Ini oksigen memiliki sifat lebih negatif, sementara hidrogen memiliki sifat lebih positif. Ini disebut dengan bipolar. Konsekuensi dari sifat air yang dipolar adalah ketika molekul air yang satu dengan yang lain saling berdekatan, maka akan terbentuk interaksi yang dinamakan dengan ikatan hidrogen. Sifat ikatan hidrogen ini mudah rusak, akan tetapi mudah terbentuk kembali. Para ahli sebenarnya tidak setuju kalau dikatakan sebagai ikatan, karena ikatan itu cenderung kuat dan kokoh. Tapi pada hubungan hidrogen ini ikatannya tidak kuat, mudah putus tetapi mudah terbentuk kembali. Ambil contoh ketika air di dalam gelas itu kita masuki jari kita. Begitu jari kita masuk, maka air itu segera dipisahkan oleh jari yang kita masukkan.
Tetapi ketika jari kita angkat dari air yang berada di dalam gelas, maka air itu akan bergabung kembali. Nah, artinya apa? Ikatannya itu mudah putus tetapi mudah terbentuk kembali. Molekul air terbentuk oleh ikatan hidrogen antara oksigen dan hidrogen. Ini ikatan hidrogennya mudah putus di antara air ini ya. H2O. Ini adalah molekul air, ini juga molekul air, masing-masing molekul air diikatkan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Air sebagai pelarut universal di dalam makhluk hidup, air adalah pelarut bagi molekul-molekul polar. Sementara sebagian besar senyawa-senyawa yang terlibat dalam kehidupan makhluk hidup, sebagian besar berupa senyawa polar, sehingga dapat dikatakan bahwa air berfungsi sebagai pelarut universal di dalam makhluk hidup. Bagaimana cara air melarutkan senyawa polar? Kristal gas NaCl. Na dilambangkan dengan warna biru yang bermuatan positif dan klor dilambangkan dengan warna hijau bermuatan negatif. Molekul air akan menarik senyawa polar dan mengelilinginya. Senyawa yang dilarutkan tersebut dengan sisi yang tepat. Sisi oksigen, sisi oksigen muatannya kan cenderung negatif. Dia akan menarik muatan Na yang bermuatan positif. Jadi sisi oksigen yang bermuatan sedikit negatif akan mengelilingi senyawa atau unsur yang bermuatan positif. Sementara hidrogen yang sedikit bermuatan positif akan mengikat atau mengelilingi molekul yang bermuatan negatif. Sehingga NaCl ini akan terurai oleh air. Air cocok mengemban peran sebagai media transportasi. Mengapa? Air memiliki sifat kohesi atau daya ikat antara molekul sejenis, sehingga molekul-molekul air beserta molekul lain yang terlarut di dalamnya dapat ditransportasikan bersama-sama di dalam badan air di sepanjang pembuluh angkut atau xilem dan floem. Air juga memiliki sifat adhesi, artinya air dapat melekat pada zat lain, sehingga air dapat melekat dengan dinding pembuluh untuk melawan gaya gravitasi. Air memiliki kalor jenis atau panas jenis yang lebih tinggi dibandingkan materi yang lain, sehingga air ini lebih lama menyimpan panas. Kalor jenis adalah energi berupa panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu suatu zat, sehingga perlu energi yang lebih besar untuk merubah suhu air dibandingkan dengan mengubah suhu materi yang lain. Dengan kata lain, air memiliki stabilitas suhu yang lebih. Mari kita lanjutkan dengan komponen kimiawi penyusul sel yang lain, yaitu polisakarida. Polisakarida dibangun oleh monomer-monomer yang dikatakan sebagai monosakarida. Ini adalah struktur dasar monosakarida. Monosakarida contohnya adalah glukosa. Glukosa tersusun oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom C. Jadi ini adalah C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5, dan C nomor 6. Tersusun oleh 6 atom C. Monosakarida berfungsi sebagai sumber energi dalam respirasi. Jadi glukosa itu merupakan sumber energi dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Isomer dari glukosa. Glukosa ini yang punya cincin ada 2,
alfa glukosa jika gugus hidroksilnya ada di bawah. Dan dikatakan beta glukosa jika gugus hidroksilnya ada di atas. Dan yang ini adalah glukosa yang linear. Jadi yang ini bentuknya cincin, ada alfa dan ada beta. Ini yang struktur linear. Ikatan glikosidik untuk membentuk polimer pada monosakarida. Contohnya ini adalah glukosa. Glukosa berikatan dengan glukosa dengan cara hidrolisis, yaitu air. Jadi melepas air. Membentuk ikatan 1,4 glikosidik. Kenapa dikatakan 1,4? Karena dia berikatan di titik nomor atom C nomor 1 dan yang ini di atom C nomor 4. 1, 2, 3, 4. Makanya dikatakan 1,4 glikosidik, 1,4 glikosidik ikatannya. Alfa. Dikatakan alfa karena gugus hidroksilnya ada di bawah. Nah, gugus hidroksilnya ada di bawah. Ini polimer rantai pendek. Ada 3 gugus monosakarida, kemudian dia membebaskan air lewat peristiwa dehidrasi, kemudian monomer ini akan bergabung pada rantai yang panjang yang membentuk polimer, seperti ini. Ikatan glikosidik melalui proses hidrolisis, pelepasan air. Contohnya adalah sukrosa. Sukrosa ini merupakan disakarida. Dengan pemberian air, ikatan ini dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa itu merupakan monosakarida dan fruktosa itu juga merupakan monosakarida. Jadi, sukrosa itu merupakan disakarida, merupakan 2 gugus gula. Ya, setelah diberi air, dihidrolisis, ikatan disakarida ini akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Disakarida digunakan sebagai sumber energi dan penyusun molekul besar. Disakarida dibentuk oleh 2 monosakarida. Contoh kelompok disakarida yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa itu adalah gula dalam darah. Laktosa gula susu, sukrosa gula pada tanaman. Maltosa dibentuk dari 2 molekul glukosa. Contohnya adalah pada peristiwa perkecambahan biji. Jadi maltosa dibongkar dengan menggunakan enzim maltase menjadi glukosa. Kemudian laktosa itu tersusun oleh glukosa dan galaktosa, contohnya gula susu. Kemudian sukrosa tersusun oleh monosakarida glukosa dan fruktosa, contohnya gula pada tanaman. Sakarida atau zat tepung, contohnya adalah amilosa dan amilopektin. Apa bedanya? Amilosa itu rantainya linear. Sama, dia dibentuk oleh rantai panjang glukosa monomernya. Sementara amilopektin itu ada ikatan glikosidik alfa pada rantai 1,4 dan 1,6. Dan rantainya tidak linear seperti amilosa.
Ini merupakan sumber energi pada tanaman. Ini contoh bentuk dari amilum. Ini amilopektin. Dan kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, tepung kentang dengan perbesaran 200 kali itu terlihat seperti ini tepung kentangnya ini. Dan ini dinding selnya, selulosa. Ini zat tepungnya, butir-butir tepungnya. Glikogen. Glikogen itu polisakarida yang terdapat pada sel hewan. Biasanya disimpan di hati. Fungsinya adalah sebagai energi cadangan. Glikogen ini strukturnya seperti ini, polisakaridanya. Kalau zat tepung, amilosa, ini amilosa, amilopektin ada ikatan glikosidik 1,4 dan 1,6. Sementara glikogen itu bentuk ikatannya seperti ini. Ini perbandingan antara zat tepung dengan glikogen. Zat tepung pada tumbuhan, polisakarida pada tumbuhan, glikogen adalah polisakarida yang terdapat pada hewan. Selulosa. Selulosa merupakan salah satu polisakarida yang panjang dan tidak bercabang. Gugus CH2OH yang berada di atas atau di bawah itu merupakan ciri khasnya. Fungsinya adalah sebagai komponen penyusun sel tanaman, yaitu sebagai penyusun dinding sel. Ini contohnya. Selulosa. Ini dilihat di bawah mikroskop, bentuk selulosa seperti ini. Nah, perbandingan antara amilum, polisakarida, kemudian glikogen, dan selulosa, kita lanjutkan. Selulosa adalah polisakarida pada tanaman, pada dinding sel tanaman. Jadi selulosa itu merupakan polisakarida yang terdapat pada dinding sel tanaman. Glikogen merupakan polisakarida yang terdapat pada sel hewan. Ini zat tepung merupakan polisakarida pada tanaman berupa amilum, berupa cadangan makanan. Kita lanjutkan pada protein. Protein merupakan komponen kimiawi penyusun sel, di mana protein tersusun oleh banyak asam amino. Struktur asam amino ada ikatan ini, nitrogennya. Ini adalah gugus asam karboksilat, ini alfa karbon, dan ini amino, gugus amino, amin ya, NH2. Asam amino itu ada yang non-polar dan ada yang polar. Yang non-polar terdiri dari valin dan tirosin. Non-polar itu terdiri dari arginin, sistein, dan asam aspartat. Variasi asam amino diantaranya ada arginin, lebih dari 3. Ya, variasi asam amino contohnya adalah arginin, histidin, dan lisin. Ini bermuatan positif, bersifat positif, sedangkan yang bermuatan negatif contohnya adalah asam aspartat, glutamin. Asam amino yang bersifat hidrofilik
suka air itu contohnya serin, treonin, asparagin, glutamin, dan tirosin. Asam amino yang khusus spesial itu ada sistein, glisin, dan prolin. Sementara asam amino yang bersifat hidrofobik terdiri dari alanin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, triptofan, dan valin. Ikatan asam amino, masing-masing asam amino diikatkan oleh ikatan peptida. Ini adalah ikatan peptida. Ini protein tersusun oleh 1, 2, 3, 4 asam amino. Mereka melalui peristiwa hidrolisis akan terangkai membentuk protein. Struktur primer dan sekunder pada protein ini adalah struktur primer, lurus tidak bercabang. Kemudian kalau bentuknya seperti ini adalah alpha helix seperti DNA, itu strukturnya adalah sekunder. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, misalnya ini juga sekunder, beta sekunder ya. Ini beta sekunder. Jadi struktur primer pada protein dan ini struktur sekunder pada protein. Pada protein ada yang paralel, ada yang antiparalel. Contohnya pada DNA. Nah, ternyata selain ada struktur primer, sekunder, ada juga yang struktur tersier, seperti ini struktur tersier. Ada ikatan helikas. Ya, ini struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Dilihat dari bentuknya, fibrosa berantai panjang, sementara globular seperti bola. Tingkat kelarutannya fibrosa tidak larut, tapi kalau globular larut. Fungsinya fibrosa membentuk protein struktural, sementara globular membentuk protein fungsional. Contoh pada fibrosa ada di skin, kulit, tendon, kartilago, tulang, gigi, dan kolagen. Sementara yang globular contohnya pada enzim hemoglobin. Berikutnya lipid. Lipid tersusun oleh 1 molekul gliserol dan 3 asam lemak. Makanya disebut trigliserida, tersusun oleh 1 molekul gliserol dan 3 lipid tersusun oleh 1 molekul lipid tersusun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak. Trigliserida bersifat nonpolar. Artinya tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut lemak, yaitu ether, kloroform, dan etanol. Struktur dari lemak trigliserida. Nah, ini asam lemak dan gliserolnya. Ini gliserolnya ini. Fungsinya adalah sebagai energi cadangan, menyimpan panas, pelindung organ dalam. Nih, contohnya pada bulu burung. Ini struktur fosfolipid. Jadi lemak itu ada pada membran. Membran itu tersusun atas unsur fosfat, fosfolipid, fosfat dan lemaknya. Lemaknya adalah trigliserida, asam lemak dan gliserol. Fosfat bersifat polar dan hidrofilik, asam lemak bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, ini fungsi dari membran. Jadi membran itu
bilayer, dan dia punya permukaan yang berlawanan. Fosfatnya itu suka dengan air. Struktur membran itu tersusun oleh fosfolipid. Fosfolipid ini fosfatnya itu sifatnya suka air, hidrofilik, sementara lipid lemaknya tidak suka air, hidrofobik. Ini sangat berperan dalam proses transport zat. Struktur dasar membran sel, karena komponen terbesar penyusun sel adalah air dan ruang antar sel juga sebagian besar berisi air, maka untuk membatasi keduanya diperlukan molekul yang dapat bersenyawa dengan air. Sementara membran juga harus dapat dilalui molekul yang bersifat nonpolar, sehingga membran juga harus tersusun atas molekul yang bersifat nonpolar. Kedua prasyarat tersebut dapat dipenuhi oleh struktur fosfolipid bilayer pada membran. Biologi penjelasan tentang komponen kimia penyusun makhluk hidup, penyusun sel, yang bisa kita simpulkan bahwa tubuh kita atau sel itu tersusun oleh makromolekul yang terdiri dari air, lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Dan struktur dari sel terkait dengan fungsinya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita bahwa apa yang ada pada diri kita, terutama manusia, adalah merupakan struktur yang paling sempurna, paling baik di antara makhluk yang lain. Mari kita jaga amanah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk tetap terus menjaga kesehatan dengan menguasai fisiologi, faal, struktur, dan fungsi sel, maka kita mampu menjaga kesehatan tubuh kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.